Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube ini bersama saya Agi Eka. Dan pada kesempatan kali ini saya pengen berbagi seputar buku-buku apa yang kemarin saya beli hilaf gara-gara promonya. Cukup banyak bukunya. Teman-teman bisa lihat di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 paket ya. 5 paket yang hari ini kita akan unboxing satu-satu. Aduh, berat. Ini kayaknya ada 10 kiloan. Kemarin nggak nyampe sih. Nyaris lah ya. Jadi kita mulai aja dari paket yang paling beda sendiri, yaitu paket warna putih ini. Ini saya beli waktu itu di Awal Bookstore kalau nggak salah. Karena ini bukunya lagi PO yang kedua. Jadi pre-ordernya waktu itu 2 kali. Dan nah ini dia paketnya adalah buku Kimi no Na wa Your Name karyanya Makoto Shinkai. Jadi ini adalah buku yang proses proses terbitnya itu luar biasa ya. Kalau nggak salah yang saya tahu, buku ini kan awalnya pengen diterbitin sama penerbit lain, terus lama banget nggak ada kabar. Akhirnya penerbit Haru coba nanyain, kalau misalkan buku ini lisensinya udah dibeli belum? Katanya belum. Ya udah akhirnya diminta izin, dikasih lah dan diterjemahkan, plus langsung diterbitkan. Yang menariknya lagi adalah lisensi buku ini kalau nggak salah nggak terlalu lama. Jadi ada kemungkinan nanti ketika lisensinya tiba-tiba habis, ya buku ini nggak bakal bisa ditemuin lagi di peredaran. Karena itu buku ini jadi semacam investasi buat teman-teman yang senang dengan anime, senang dengan Jepang. Premisnya juga katanya menarik dan juga karakternya itu kuat. Luar biasa sih karena hype-nya juga kan waktu itu lumayan ya. Nah, sebetulnya saya beli buku ini karena waktu itu lagi ada promo. Jadi katanya untuk 5 orang yang terpilih gitu ya, 5 orang yang beruntung itu akan mendapatkan 5 buku Makoto Shinkai plus tanda tangannya. Dan ya karena buku ini cuma sendiri, otomatis saya nggak dapet hadiahnya ya. Nggak tahu siapa yang dapat, mungkin teman-teman yang dapat bisa tulis ya di kolom komentar. Saya juga penasaran soalnya siapa orang-orang yang beruntung itu. Nah, di periode pertama itu kalau nggak salah hadiahnya cukup banyak, ada kayak stiker, bookmark dan sebagainya. Tapi di yang kedua ini selain bonus tadi itu ada yang jelas ini. Nah, wow, ini ternyata agak kecil juga ya. Ini adalah poster dari filmnya kalau nggak salah, film Kimi no Na wa Your Name karyanya Shinkai Makoto. Saya kira tadinya bakal gede banget kayak ukuran A0 gitu. Tapi kalau cuma A4 kayak gini mah kayaknya menarik, ini lucu. Mungkin bisa kita tempel sebagai hiasan kamar juga nanti. Sip, mantap. Nah, kemudian paket kedua yang mau saya bongkar hari ini adalah paket yang juga saya mengincar bonusnya. Nah, ini adalah paket dari Gramedia.com. Paket ini sebetulnya waktu itu kayak antara hype sama nggak hype sih. Jadi sebetulnya hadiahnya cukup menjanjikan, tapi kayak antusiasme masyarakatnya kurang. Karena memang ini adalah buku yang habis dicetak ulang dan orang-orang kayak udah pada kesel gitu. Kenapa nggak dari dulu aja kalau misalkan ada promo kayak gini? Nah, jadi FYI, ini adalah buku yang ditulis oleh J.K. Rowling, tapi dengan nama samaran lainnya. Jadi beliau itu punya nama pena khusus untuk buku-buku bergenre detektif. Nah, waktu itu ceritanya dari GPU kayak buat promo gitu loh. Kayaknya di satu sisi untuk memperkenalkan Shopee Mall mereka, tapi di sisi lain juga karena pengen meningkatkan penjualan dari buku ini. Karena buku serial ini
itu kan buku keempatnya baru saja terbit. Kemudian buku-buku mereka juga baru aja dicetak ulang, covernya semuanya ganti. Itu yang nyebelin. Jadi orang yang beli cover 1 sampai 3 itu kan kayak, aduh kenapa sih jadi ganti cover gini, kan cakepan cover barunya. Jadi nah mau nggak mau sebel gitu. Nah kebetulan di promo kali ini untuk orang yang beruntung katanya bakal dapat satu buku seri keempatnya plus tanda tangan dari penulisnya langsung. Luar biasa kan? Makanya saya waktu itu ya udahlah iseng-iseng, karena pertama penasaran sama serialnya, kedua juga siapa tahu beruntung gitu. Tapi ternyata ya Dewi Fortuna belum berpihak sama saya. Jadi yang dikirimkan hanya 1. Saya juga kadang nggak ngerti sih sebetulnya sistem untuk kayak gini ya, undian-undian gini tuh kayak gimana sih? Mungkin teman-teman yang pengalaman atau mendengar teman-temannya mendapatkan buku seperti ini bisa tulis ya di kolom komentar, kita bisa sharing dan diskusi. Jadi ini dia bukunya. Saya memesan bukunya Robert Galbraith yang pertama, berjudul The Cuckoo's Calling. Ini katanya sih genrenya kayak detektif gitu. Harganya juga lumayan dan besar. Buku-buku si Robert Galbraith ini emang tebel-tebel. Harganya 165 ke atas. Kalau nggak salah yang kedua itu 170-an, ketiga 180. Nggak tahu yang keempat juga lumayan sih, lethal weight-nya 180 something gitu. Nah, jadi yang lucunya gitu ya, pre-order buku ini tuh kan kayak berlangsung beberapa hari gitu. Saya kan nungguin gitu ya, stok awal itu ada 40. Terus kayak jalan berapa hari, stoknya kayak cuma ngurang 3, ngurang 4. Dan bonus bukunya kan sebetulnya dikasih ke 4 orang katanya. Jadi saya pikir karena dibagi ke 4 orang, yang beli baru 4, itu otomatis itu kan peluang menangnya besar banget kan. Biasa ya anak matematika mainnya mau peluang. Jadi ya akhirnya memutuskan udahlah coba aja beli. Kalau beruntung ya alhamdulillah, kalau enggak seenggaknya saya punya buku pertama dari serial ini. Dan saya ada rencana memang pengen coba ngumpulin serialnya Robert Galbraith ini. Di samping memang pengen coba ngoleksi lagi buku-buku karyanya J.K. Rowling sih. Karena dulu kan buku Harry Potter saya juga ketinggalan gitu kan di Lampung, dan ya harus diambil kapan-kapan. Untuk sementara ini saya pengen coba ngoleksi dan membaca serial ini. Teman-teman kalau ada yang udah pernah membaca, boleh tulis juga ya di kolom komentar seputar tanggapan kalian, kemudian pengalaman kalian setelah membaca novel ini. Oke? Nah, lalu yang ketiga adalah ini. Nah, ini adalah salah satu karya dari penulis yang saya kagumi juga. Karena beliau sebetulnya belum banyak nulis buku, tapi tema-tema yang ditulis itu menarik semua. Kalau misalkan teman-teman dulu pernah mendengar ada buku judulnya Buku Panduan Matematika Terapan. Nah, itu adalah salah satu karya penulis yang satu ini. Itu buku yang barusan saya sebut adalah novel ya, bukan buku non-fiksi. Nah, sebetulnya saya juga cukup mengikuti karya-karyanya. Bahkan saya pernah berbincang langsung dengan penulisnya. Penulisnya tuh humble banget tau. Waktu dulu saya pengen ke Jepang, beliau sampai berdiskusi beberapa hari gitu kan, berkenan untuk menjadi teman diskusi saya. Katanya kalau misalkan ada pertanyaan yang bisa aku jawab mah bilang aja gitu, nanti aku akan kasih tahu sepengalaman aku. Jadi saya beruntung banget sih bisa berkenalan dengan beliau, apalagi membaca karyanya. Itu benar-benar mengingatkan saya dengan kuliah saya gitu.
Karena kan saya kuliah di jurusan matematika. Jadi membaca novelnya itu bahkan kayak ngerasa anak matematikanya sendiri juga minder ngebaca karya itu. Nah, yang kita buka sekarang ini adalah karya terbarunya, sebuah novel tanpa huruf E. Betul sekali. Itu judulnya adalah Cadel. Cadel. Iya, Cadel sih, CAD dan L gitu ya. Nih, aduh depannya ketutup ya. Ya pokoknya covernya kayak gini gitu ya. Ini spesial banget untuk yang memesan pre-order. Kita dapat bonus berupa buku puisi. Nah, buku puisinya ini juga unik gitu ya, karena antara buku novel dan puisinya itu sama-sama ditulis tanpa huruf E. Wow gitu kan. Jadi bagaimana penulis itu mengubah diksinya gitu ya. Kayak misalkan ponsel, selulernya itu kan ada E-nya kan, diganti jadi kalau nggak salah telgam deh, telepon genggam. Nah, yang semacam itulah. Jadi menarik untuk melihat bagaimana eksplorasi sang penulis ketika menuliskan ini. Saya udah hampir gak beli gitu ya, nyaris banget gak beli karena bimbang waktu itu, aduh beli nggak ya. Tapi karena kayaknya terpantik sama Ambu Daf juga, dan saya penasaran pengen membaca novel ini. Akhirnya saya pikir ini adalah salah satu buku yang worth it lah untuk dimiliki, karena melihat juga bonusnya yang mungkin gak bakal kita dapatkan lagi setelah buku ini beredar. Jadi ya nanti kita akan coba membaca dan tunggu ulasannya di kanal YouTube ini. Sip. Nah, lalu ini adalah paket keempat dari buku.id. Nah, ini sebetulnya adalah paket yang apa ya? Lucu sih sebetulnya perjalanan paket ini. Jadi saya nungguin gitu kan. Ini kan paketnya pre-order kalau nggak salah pas akhir Maret ya, akhir Maret, dan rencananya dikirimkan itu April. Tapi bukan, atau pertengahan gitu. Akhir Maret itu harusnya dikirimkan. Saya udah nungguin lama banget, itu paketnya kayak belum diproses-proses. Pas giliran saya kontak gitu ya, Min, ini gimana, paketnya udah dikirim belum? Oh iya, maaf kak, ini ada keterlambatan, stoknya kemarin di gudang habis dan sebagainya. Ya saya tadinya pengen marah, melampiaskan, tapi ku hanyalah sendiri di sini. Ya udahlah ya. Jadi karena katanya mau segera dikirim, dan sekarang juga lagi pre-order kedua, saya pasrah aja gitu. Nggak taunya besoknya paketnya nyampe dong. Besoknya apa malamnya gitu. Saya kaget loh. Berarti pas saya komplain itu sebetulnya paketnya mungkin lagi OTW. Saya juga nggak tahu sih. Tapi ya yang jelas waktu itu saya mengincar ini karena lagi-lagi bonus. Saya nggak tahu kenapa bulan kemarin itu hilaf dengan berbagai bonus. Jadi kayak pengen mencoba gitu ya, mengetes seberapa beruntung saya. Dan ternyata 3 paket sebelumnya saya nggak beruntung. Nah, di paket kali ini bonusnya ini menarik. Jadi ini kan paket bundle. Kalau misalkan di tempat lain 2 buku ini kayak didiskon jadi 25-30%. Kalau yang ini kayaknya cuma 15-an deh, 15-20. Tapi kita dapat bonus 1 buku. Nah, bukunya itu random. Justru yang bikin saya penasaran, buku apa yang akan saya dapatkan sebagai bonus. Nah, buku ini adalah serial yang paling berkesan bagi saya karena mampu menerbangkan saya sampai ke negeri Sakura. Teman-teman kalau misalkan tahu, tahun kemarin persis tahun kemarin ada sebuah lomba yang diadakan oleh GPU, dan saya mengikutinya. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk menjadi pemenang.
Nah, hadiahnya waktu itu jalan-jalan ke Jepang untuk 2 orang. Alhamdulillah waktu itu berangkat sama mama. Kali ini sebetulnya tahun ini GPU juga mengadakan lomba lagi resensi terhadap serial ini. Jadi kalau teman-teman ada yang penasaran pengen coba ikutan, kalian bisa coba langsung aja cek ya, infonya ada di sini. Bisa cek di akun Instagramnya buku GPU. Wow, oke. Oh iya, FYI teman-teman bisa cek juga video saya tentang buku.id. Karena buku.id ini kan awalnya dari penerbit gitu kan ya, yang waktu itu digagas sama Kang Azhar dan kawan-kawan. Jadi ternyata bonus buku yang saya dapatkan itu adalah salah satu karyanya buku.id. Ini karyanya Kak Aulia R. Ahman ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ini kayak biasanya sih buku-buku dari mereka ini banyaknya prosa sih. Oh ini penerbitnya namanya Lampu Jalan. Ya, penerbitnya Lampu Jalan. Saya kalau nggak salah belum pernah deh punya buku ini. Jadi ini adalah salah satu hadiah yang membuat saya paling berkesan, karena saya jadi punya pengalaman membaca baru. Nanti kita coba bandingkan juga ya pengalamannya antara membaca buku ini dan juga prosa-prosa dari Kang Azhar Nurul Ala dan sebagainya. Karena Lampu Jalan itu saya sangat suka sekali dengan prosa-prosa yang mereka buat. Sayang sih sekarang penerbitnya udah nggak ada, tapi ya mudah-mudahan ini memang jalan terbaik. Dan penulisnya juga yang pernah menulis di Lampu Jalan ini masing-masing kayak udah menemukan jalannya masing-masing. Wah, alhamdulillah banget ya. Nah, kita langsung ke buku utamanya, yaitu adalah buku Nebula dan Selena. Iya, Selena dan Nebula. Ini adalah buku ke-8 dan ke-9 dari serial Bumi karyanya Terelie. Saya seneng banget gitu ya, karena bisa melanjutkan petualangan lagi. Apalagi 2 buku ini katanya adalah semacam apa ya, mungkin jembatan untuk ke serial selanjutnya. Karena nanti di Selena ini kita akan mendengar gitu ya, akan membaca bagaimana perjalanan ibu guru Selena sebagai mungkin mata-mata gitu ya di Akademi Bayangan dan seterusnya, sampai akhirnya ketemu Raib dan kawan-kawan. Jadi ini pasti akan sangat menyenangkan. Lalu selanjutnya ini Nebula, saya belum tahu sih ceritanya apa, tapi kemungkinan kayaknya ini adalah awal dari petualangan baru. Katanya sih ini adalah gerbang pembuka untuk ke klan Aldebaran. Wis, gila. Kan kalau teman-teman pernah baca Seros dan Batozar, di sana sempat disinggung ya tentang klan Aldebaran ini. Jadi saya penasaran banget, kita akan memulai petualangan baru dan nggak tahu nih apakah karakter utamanya tetap Raib atau mungkin kita ke Ali, karena ini kan ngomongin Aldebaran. Jadi saya sangat menantikan sekali untuk pengalaman membaca novel ini. Kalau misalkan teman-teman ada yang penasaran juga atau pengen baca bareng, boleh tulis di kolom komentar ya, nanti kita bisa agendakan. Dan paket terakhir yang paling besar dan paling berat, wah, ini adalah paket yang saya dapat dari Buku Now. Jadi Buku Now ini suka banyak apa ya, menjual gitu ya buku-buku yang murah kemudian berkualitas. Teman-teman juga sebetulnya pada percaya gitu sama Buku Now ini karena sellernya itu trusted lah. Beliau kalau nggak salah tinggalnya di Surabaya dan suka banyak nemu buku-buku langka. Teman-teman kalau cek di Instagramnya, wah itu suka rebutan gitu kalau misalkan ada buku-buku yang bagus di sana. Kalau misalkan kalian punya rezeki gitu ya, saya sarankan lebih baik mengamankan, karena sebagaimana kata pepatah, uang bisa dicari tapi buku yang bagus belum tentu bisa ketemu lagi. Nah begitulah, saya juga kaget gitu ya ketika menerima paket ini. Ternyata paketnya gede banget.
sampai dikardusin. Tapi emang bukunya lumayan banyak sih. Ini adalah salah satu serial yang langka dan udah lumayan susah dicari. Makanya ketika Teh Nao ini membuka harga yang cukup miring, worth it lah gitu ya, ketimbang harga pasaran di marketplace. Dan waktu itu saya nggak tahu kenapa lagi baru banget jadian lagi baru banget gajian gitu, baru banget gajian, dan saya lagi penasaran banget sama serial ini dan pengen ngebaca. Akhirnya ya udahlah, saya langsung memesan, bertanya gitu ya, Teh kalau ini masih ada? Oke siap, langsung bungkus. Jadi memang harus seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan kita punya wishlist yang sudah lama banget kita tulis, selagi rezekinya ada ya udahlah, kita ambil aja gitu. Karena di situasi kayak gini juga saya pikir salah satu bentuk dukungan kepada teman-teman yang lain adalah dengan memakmurkan usaha mereka. Jadi saya merasa beruntung bisa membantu beberapa teman dengan cara seperti ini. Nah, ini adalah paket pertama yang saya pesan dari Buku Now kalau nggak salah, seingat saya ya, dan harusnya mah bener. Nah, jadi selain dibungkus dengan kardus yang besar, ternyata dalamnya juga masih dilapisin sama bubble wrap. Gila, ini benar-benar aman banget ya, terjaga. Saya sendiri sebetulnya kadang-kadang suka bingung kalau misalkan mau beli bubble wrap kayak gini teh harus di mana. Kemudian lebih ke males nyari kali ya. Dan kita taruh sini dulu. Nah, wow, ini beratnya kayaknya ada 5 kiloan deh. Oh iya. Jadi ternyata selain dilapis bubble wrap, di dalamnya ini dilapisin koran lagi. Luar biasa. Saya jadi salut sama Teh Nao karena begitu niatnya ya untuk menyiapkan paket seperti ini. Istilahnya aman banget gitu. Teman-teman juga ini jadi inspirasi juga sih buat saya pribadi. Dan kalau misalkan nanti ada penjual gitu ya yang memberikan service excellent kayak gini, karena memang kadang-kadang ketika kita membeli barang di suatu tempat, yang kita ingat justru adalah hal-hal kecilnya. Jadi mungkin harga buku mah bisa 11-12 gitu kan, harga barang mah relatif sama. Tapi kenapa sih kita bisa membeli di satu tempat ketimbang tempat lainnya? Salah satunya yang saya rasakan adalah karena pengalaman membeli di tempat tersebut. Jadi ketika kita sudah nyaman gitu ya dengan tempatnya, kita tahu kualitas barang yang mereka sediakan, lalu kita juga kenal gitu apalagi sama ownernya. Wah, itu mah udah jadi salah satu alasan terbesar kenapa kita memutuskan untuk membeli di suatu tempat. Nah, kebetulan Buku Now sama Prilovriansa itu adalah dua penjual yang saya suka mendengar gitu ya, kiprahnya di teman-teman Justifers. Jadi kalau misalkan untuk mencari buku-buku langka, banyak dari teman-teman saya yang larinya ke sana. Dan memang sejauh ini teman-teman saya nyaris tidak ada yang kecewa gitu ya, puas gitu dengan pelayanannya. Nah, apalagi ketika ini saya melihat begitu niatnya gitu ya, begitu baik pelayanannya, saya jadi makin sadar bahwa ya memang wajar kalau mereka banyak dapat testimoni bagus gitu dari para pelanggannya. Nah, jadi ini lumayan ya.
Paketnya lapisannya itu benar-benar berlapis banget. Jadi ketika kita sudah membukanya, nah ternyata di dalamnya ini buku-bukunya baru ditumpuk-tumpuk seperti ini. Teman-teman kalau misalkan mau lihat, kelihatan nggak ya? Nah, jadi ini hasil tumpukannya. Kita ambil satu-satu ya. Jadi pertama saya membeli buku ini nih. Ini adalah Secret Garden, salah satu serial klasiknya GPU. Kenapa saya beli ini? Sebetulnya karena saya penasaran sama hasil terjemahannya. Jadi kalau teman-teman tahu, buku ini tuh diterjemahkan oleh Teh Uci Ed Bruziati ya. Teman-teman mungkin kenalnya Teh Barokah Roziati. Beliau itu sering banget gitu ya, udah termasuk salah satu penerjemah senior kali kalau misalkan di GPU. Dan saya baru tahu kalau versi ini ternyata beliau juga yang nerjemahin. Nah, terus yang kedua juga saya seneng banget sama covernya. Jadi cover-cover klasik zaman dulu yang kayak agak-agak krem gini kan covernya, saya seneng banget. Saya lagi coba ngoleksi beberapa. Kebanyakan kan kayak serialnya apa ya, Little Princess gitu ya dan sebagainya. Ini pakai tipe-tipe cover kayak gini. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman ada yang nemu, mungkin bisa kabari saya juga. Kalau misalkan harganya cocok, mungkin kita bisa nego-negoan ya, kita bisa tektokan untuk membantu saya mengumpulkan serial ini. Walaupun sebetulnya serialnya juga udah cetak ulang gitu ya, tapi saya pribadi masih lebih seneng sama cover lamanya. Nah, kemudian kita kembali ke buku yang jadi topik utama dari video ini. Jadi ini adalah serial yang terdiri dari 7 buku. Nah, dikarang oleh penulis bernama Septimus Heap gitu ya. Ini adalah salah satu seri yang sering dibicarakan sama teman-teman bookstagrammer lainnya. Jadi selain buku ini yang terdiri dari 7 buku, satu serial lagi yang paling sering dibicarakan adalah serialnya dari Nicholas Flamel. Seri Nicholas Flamel itu ada 6 buku ya, ada 6 buku dan itu lumayan mencarinya, dan terutama The Sorceress katanya. Sorceress itu paling susah. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ada yang menemukan novel-novel tersebut, saya sarankan kalau misalkan teman-teman suka buku fantasi, lebih baik diamankan saja. Karena buku ini ya, dan juga buku itu, Septimus Heap ini kan 5 buku pertamanya itu diterbitkan oleh penerbit Matahati. Itu kayak penerbit udah lama banget gitu. Dan sekarang kalau nggak salah udah gulung tikar. Nicholas Flamel juga sama, itu diterbitkan oleh Matahati dan sekarang udah nggak tahu lagi kabarnya. Jadi ini buku ke-6 ke-7-nya itu diterbitkan oleh Mizan Fantasi. Jadi kayak hak terbitnya diambil alih gitu ya, copyrights-nya kemudian diterbitkan. Dan makanya kalau teman-teman ada main gitu ya ke Out of the Box atau bazar lainnya, suka menemukan serial ini. Jadi buku ke-6 ke-7-nya Darke dan juga Fire ya, Darke dan juga Fire. Nah, 2 buku ini itu suka kalian temukan di bazar, apalagi cukup murah biasanya. Tapi untuk 5 seri lainnya itu nauzubillah susahnya minta ampun. Makanya ketika ada tawaran buku ini dari buku Nao, saya pikir ya udahlah, bismillah, karena saya lagi pengen ngebaca juga, dan akhirnya diambil lah buku ini. Begitu teman-teman. Jadi total belanja saya ada 4 paket ya. Ini adalah buku-buku yang saya hilaf karena nggak tahu, karena lagi pengen banget dan juga lagi mencoba peruntungan. Kira-kira dari semuanya teman-teman lebih senang sama buku yang mana? Coba tulis di kolom komentar. Kalau misalkan teman-teman punya
pengalaman gitu ya membaca, atau kalian pengen saya membaca yang mana, tulis aja supaya nanti mungkin bisa jadi pertimbangan untuk konten video selanjutnya. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, share juga ke teman-temannya kalau misalkan ada yang punya informasi ya seputar serial seperti ini, dan bisa jadi rekomendasi ke saya juga untuk kemudian dibaca kembali. Dan jangan lupa juga subscribe untuk mendukung kanal YouTube ini supaya bisa terus berkembang dan memberikan konten yang lebih baik lagi selanjutnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.